Halo teman-teman, selamat datang di videoku. Dan video kali ini aku mau ngobrol santai ya. Karena videoku kemarin itu tentang pekerjaan sebagai loper koran. Jadi aku ngobrol sama temanku yang di samping ini. Ngobrol santai ya kita ya. Kita membahas tentang kehidupan, maksudnya jawab-jawaban dari komen-komen pertanyaan kalian. Ya. Yeah. Oh iya, jadi jika kalian belum nonton video dokumenter yang pekerjaannya temanku, perkenalan dulu dong Mas. Nama saya Angga, Aha. umur 38, tinggal di Amerika, Maryland. Asalnya Oh, asalnya dari Jakarta. asal Jakarta. Iya, Kemayoran. Oh iya Mas, ini kan banyak orang pasti tanya ya, sebagai loper koran Iya. itu dukanya apa sih dukanya? Dukanya lo perkoran kalau awal-awal paling ya biasa ya, karena belum biasa ya. Pasti kan bingung nyari jalan. Bingung mau jalan. Nyari jalan kan nyari rumah, nomor rumah gelap. Rumah di sini kan nggak kayak di Indonesia. Indonesia kan terang-terang, rumahnya Iya, lampu betul. tuh nyala. Kalau di sini kan rumah tuh gelap. Jadi kita harus bawa senter, nyari rumah satu persatu, ukuran banyak. Pasti itu kendalanya. Yang kedua, cuaca, hujan, Jalan ya. snow. Waduh, kalau lagi snow apalagi. Salju itu, aduh. Mobil licin jadinya jalan, kerja jadi lambat karena harus pelan-pelan. Dinginnya cuaca. Pernah sampai minus 20 dan itu harus tetap kerja ya kan? Iya. Nggak ada libur. Orang di sini nggak ada libur 7 hari. 365 hari setahun. Mau snow, mau salju, mau hujan, mau panas, mau angin. Sini kan angin kenceng-kenceng ya. Kalau tahu sendiri kan, sini anginnya bukan kayak di Indo. Sini kalau angin, waduh kenceng. Nah udah itu dia cuaca sama pertama kali mungkin bingung pasti ya. Udah itu doang sih sama apa ya. Oh bangun juga harus rutin ya. Jam 3 paling telat jam 4. Itu setiap hari nggak boleh lewat. Terus bagaimana kok dulunya bisa sampai ke Amerika? Coba jelasin. Oh dulunya Ya, datang ke sini ya diundang. kadang ya. Iya sama orang tua. Jadi kita datang semua ke keluarga. Ke sini emang datang udah sekeluarga udah sama anak sama istri. Oke. Nah itu anak baru 1, sekarang udah 3. Juga ya. Iya, terus apalagi ya, kita udah tanya tentang duka, terus bagaimana dia bisa kesini, terus oh ya bagaimana tentang kehidupan, masa biaya, apakah dia dapat akomodasi atau bayar sendiri, cari rumah sendiri, bayar sendiri, karena tentang kayak kehidupan live out. Rumahnya ya karena sudah berkeluarga ya. Kalau sudah berkeluarga Live mah out ya ini ya. iya live out. Kalau berkeluarga mau nggak mau ya kita harus nyari rumah sendiri, beli atau enggak kontrak ngeren sama ini ya. Itu harus sendiri dan mahal harga ngeren di sini, nggak kayak di Indonesia. Paling kalau kontrak satu rumah itu 20 juta sampai 25 mungkin ada ya, tergantung rumahnya. Ini 2000 ya Mas ya ini. Di sini Berapa ini? saya nyawa di sini nih 2.500 sudah jatuhnya sekarang. 2500 ya. Dikali rate sekarangnya kalau di rupiah ya sekitar 30-an ya mungkin. Iya, iya. Sebulan bukan setahun. Oh, sebulan. Kalau di Indonesia kan 20 juta setahun kan. Tahun ya. Atau 30 ya tergantung rumahnya. Kalau di sini ya 30 juta ya 1 bulan. Iya benar. Mahal kalau buat bayar rumah ya, tapi kalau buat kebutuhan lain-lain mah murah. Mas, ini ada pertanyaan dari ini Kak. Wih, tukang koran di Amerika pakai mobil. Gimana? Ya iya harus pakai mobil. Kalau naik sepeda pakai motor, kalau pas snow gimana? Itu gelincir. Kan dingin. Ya harus mobil. Kalau sini mobil bukan apa ya, maaf nih bukan sombong atau gimana ya. Di sini mobil ya buat kerja sih ya, bukan buat gaya ya. Jadi jatuhnya udah kayak apa ya? Kebutuhan kebutuhan ya. primer ya. Iya, karena di sini kan Kebutuhan bus utama. Ya, utama. angkutan umum kan nggak kayak di Indonesia kan yang seliweran tiap hari kan. Iya. Kalau di sini kan bisa nunggu bus 1 jam. 1 jam. Lama, jadi mobil di sini kayak emang kebutuhan utama gitu. Iya. Di sini lebih baik
orang tuh nggak punya rumah tapi punya mobil gitu, karena bisa Tidur di tidur di mobil. Kalau nggak punya mobil, punya rumah ribet, jalannya mesti, waduh, apalagi kalau pas snow ya. Iya. Itu kan kalau saya snow, salju turun naik mobil, dingin, suhu minus, maksudnya naik motor minus 20 gitu, aduh, susah, korannya kan banyak, nggak bisa. Jadi di sini emang harus naik mobil korannya, iya, nggak naik motor. Orangnya 40 km ya mas? Iya, sehari lah, jauh saya 40 km, mungkin lebih kali ya. Lebih ya. Iya, kalau naik motor kayaknya nggak bisa juga ya. Dan poinnya, maksudnya kesimpulannya di sini itu punya mobil bukan berarti dia tuh orang kaya untuk mewah-mewahan. Mobil ini biasa, semua orang di sini rata-rata, kita nggak ngomong semua orang ya, maksudnya banyak orang di sini tuh punya mobil itu biasa. 80% kali ya. Satu minggu kita kerja bisa kan mas beli mobil? Bisa, bisa ya, beli mobil 1 minggu gitu. di sini. Iya. Kalau mau kerja ya, maksudnya 1 minggu kerjanya 1 hari ya nggak bisa gitu, maksudnya 7 hari kerja. 7 hari kerja dapat mobil. Kalau mau ya, dipaksain gitu kita ngotot kerja buat beli mobil, 1 minggu dapat beli mobil. Terus ini kan udah lapor koran. Bagaimana tentang delivery? Enggak enaknya ya. Ini susahnya aja ya. Susahnya gimana? Oh, susahnya kalau delivery itu paling tapi jujur aja kan dulu aku juga pernah. Jadi aku kan libur 2 hari ya kan. Tak coba aku apply itu kan DoorDash. Jadi datang itu ke office-nya dan aku dapat tasnya, dapat semuanya. Akhirnya aku coba tuh karena rekomendasi dari Mas Angga, akhirnya tak coba. Tapi setelah beberapa kali Anda pusing aku mas cariin ininya alamat. Saya sini tuh gini ya, cari alamat itu kadang kalau udah malam gitu, ini lihatin nomornya ini kan, nomornya mana, ternyata ketutupan karena malam ya kan. Terus juga parkirnya ya, dan kalau aku udahlah capek juga ini libur 2 hari untuk kerja lagi, jadi aku nggak libur waktu itu. Udah mas, kayaknya aku angkat tangan. Capek aku mas, kalau posisiku ya, karena aku udah kerja di restoran, aku libur mau ambil second job tapi udah capek gitu. Iya. Itu bagaimana menurut sampean, gimana dukanya? Dukanya kalau di online delivery itu, kalau pas malam itu kan gelap, yang tadi dia bilang kan gelap. Di sini rumah sini kan jadi halamannya tuh luas, gede, rumahnya di ujung dan nomor itu kecil gitu. Jadi kita nomornya nggak taruh di depan, tapi kadang-kadang naruhnya di depan pintu gitu, kecil. Jadi kita harus susah ngelihatnya, gelap bener. Kadang ada beberapa sih yang nyalain lampu di depan rumah gitu, tapi itu juga lampu redup karena mereka di sini udah save energy ya, orang-orangnya udah pada ngerti gitu. Jadi kalau lampu-lampu yang gak bermanfaat lebih baik dimatiin gitu. Terus sama ini kucing-kucingan deh, kalau pas siang itu kucing-kucingan sama tugas parkir deh tuh. Petugas parkir kan, saya berapa kali dapat tiket, ya kan? Tiket parkir itu karena parkir kan rame, jadi kita harus, namanya delivery kan mesti cepet kan. Jadi ya biarpun tempatnya nggak boleh parkir ya parkir aja lah. Itu tiket itu maksudnya tilang ya, dapat tilang terus bayar. Tahu-tahu pas kita balik ke restoran, dari bawa balik ke mobil, udah deh itu ditaruh di wiper kita tuh, disempilin di situ kertas tuh, lihat tiket $60 harus bayar. Tuh harus bayar. Wah, jadi sehari waktu buat delivery itu cuma buat bayar tiket. Wah bener. Udah berapa kali selama delivery itu udah 5 apa 6 kali itu dapet tiket. Aduh, $60 kalau bayar. Kalau lewat dari tanggal due date-nya tuh double tuh, 120. Waduh. Mending kita bayar tepat waktu deh kalau gitu ya kan. Iya. Terus sama ini nyari mesti ke kantor gitu kan, naik ke atas. Iya, kantor. Iya, kantoran. Parkirnya juga susah. Kendala sih parkir susah kalau di sini parkir itu, aduh. Karena parkirnya terbatas, mobilnya banyak, jadi kita mesti rebut-rebutan sama yang lain. Ya kan? Lihat itu paling ya kalau yang nekat ya udah parkirnya sembarang tempat. Kalau beruntung ya nggak kena tiket, kalau ya untung ya kalau buntung ya dapat deh tuh tilang dari petugas parkir itu. Iya. Kalau di sini kan nggak bisa cincai istilahnya ya. Nggak bisa bayar tempat.
Semuanya mesti bayar. Orangnya nggak mau korupsi. Harus bayar. Itu kendalanya parkir susah. Oke. Oh iya, sama ini satu lagi, nunggu di restoran. Kadang-kadang kita datang ya biasa malah datang itu masakan belum jadi makanannya, nunggu bisa 1 jam. Terus ini kan udah ya. Oh ya, ini tentang ini ya Mas ya. Menurut sampean yang paling posisi yang paling nggak enak selama sampean tinggal di Amerika. Pekerjaan gitu maksudnya? Ya termasuk pekerjaan, mungkin nggak punya uang Oh. sampai ini. Pertama kali datang itu Mas, susah banget. Kok bisa? Iyalah, karena belum ada teman relasi kan buat ngajak Ya, kerja. ya. Pertama kali kerja saya di sini susah buat jadi apa ya? Oh, cleaning service di kantor. Jadi saya bagian vakum. Itu di office kantor, saya bagian vakum. Ya kan, dari itu masuk lagi kerja lagi pindah jadi kuli bangunan, pernah masangnya bagian plafon nih. Iya, belum pernah seumur-umur masang plafon. Saya masang plafon. Bagian itu jadi kuli itu. Tukang bangunan ya. Sampai pinggang ini sakit. Terus habis dari itu kerja di restoran kalau nggak salah, di pizza. Di pizza, terus kerja jadi di pretzel di mall. Kerja donat, jadi bikin donat, bikin cake. Nah, yang terakhir ya ini ngoran sama delivery online, kayaknya lebih cocok di sini, lebih enak karena nggak ada bos. Jamnya kerjanya kalau online kan bebas ya. Iya. Kapan aja kita kerja. Kayaknya ini yang paling enak. Awal-awal aduh susah, nggak punya duit, waktu pernah nganggur kan dipecat. Iya. Cari kerja. Wow, nyari kerja ya lumayan susah, 2 bulan di sini kan kalau gitu nganggur 2 bulan. Waduh, duit nggak ada sama sekali. Terpaksa yang koin-koin tuh. Koin-koin ada, alhamdulillah ngumpulin segini. Iya. Sampai ditukerin itu ke kan di sini ada mesin penukaran koin itu kan yang itu buat makan. Waduh. Pertama-tama susah kalau untuk hidup di sini, mungkin awal-awal dulu kalau saya sih. Kalau makin lama ke belakang ya udah ketemu jalannya, ya udah enak gitu, tinggal jalanin aja. Oh ya Mas, sempat nggak ngerasa ya kayak udahlah putus asa gitu, maksudnya pulang ke Indonesia aja lah, ternyata di sini kayak gini. 3 tahun Indonesia dari Indonesia Amerika tuh enak, terus kenyataannya sini. Awal-awal iya, waktu ke dari Indonesia kan, boleh cerita dulu nggak belakang sejarah, maksudnya dari belakangnya gitu. Iya. Dulu kan biasa kerja, istri kan juga kerja guru. Saya juga kerja, latar belakang saya kan broadcasting. Iya kan, sekarang saya kuliah komunikasi. Lagi itu saya kameramen, kerjaan saya. Pindah ke sini, ternyata nggak sesuai dengan Mas, bayangan gitu ya. Kenapa kok nggak, maksudnya apply kameramen sini? Wah, susah, di sini kan beda, ijazah kita nggak kepake di sini. Apalagi bahasa Inggrisnya. Iya, adalah bahasa gitu kan. Komunikasinya. Kita harus sekolah lagi di sini, ngambil ini lagi, nggak bisa. Iya, jadi semua di sini mesti pakai license ya, mesti ada lulusan mana gitu. Yang dari Indo nggak kepake, ya udah itu dari sempat pengen putus asa, bener. 3 tahun itu saya nggak betah, pengen pulang, udah putus asa deh, maksudnya aduh gila kok kerja di sini, ya saya harus kerja jadi cleaning service, jadi tukang bangunan, harus di restoran motong-motong gitu, bikin pizza segala macam, nggak pernah yang saya lakuin. Tapi ingat lagi ke anak kan. Iya. Ke anak, ingat lagi tujuan utamanya kan buat anak itu aja lah. Saya sama istri juga ingetnya ya, kalau itu ya udah berdoa, ingetnya anak udah balik lagi, telan aja sendiri. Dan gak enak di sini nggak bisa ngadu. Nggak bisa ngadu gimana? Maksudnya semua orang pada disibukkan, gak kayak kita kerja di Indo kan. Di Indo sestresnya kita kan, sestresnya kita pulang kerja masih bisa nongkrong gitu kan, ada temen buat ngobrol. Kalau kita lagi stres pulang kerja, kita samperin teman ke rumah teman, kita main, atau teman datang ke rumah kita, kita ngobrol ketawa-tawa, hilang lagi stres. Kalau di sini nggak bisa,
karena di sini nggak ada kayak nongkrong gitu kan. Iya. Ya kan? Iya. Nggak ada nongkrong Temen di sini. ya cuman Cuma beberapa. mereka iya cuma beberapa bisa kehitung lah, mereka pada sibuk masing-masing gitu kan. Iya, benar. Semua pada punya urusan masing-masing. Sini nggak bisa kayak di Indo ya yang nongkrong kemana gitu. Jadi kalau ya karena terbatas ya temennya ya temen. Jadi itu kalau di Indonesia enak. Itu lebih. Kalau buat kerjaan kalau lebih enak sih di Indo ya. Iya. Tapi kalau buat kehidupan lebih enak di sini jauh. Kalau buat hidup. Iya. Sosialnya menurut saya. Hah? Sosialnya Indonesia atau sini? Wow. Gimana ngebandingin nggak apa-apa nih. Kalau pribadi kalau dilihat dari di sini ya secara itu kesadarannya masyarakatnya di sini lebih bagus ya. Iya. Lebih tertib, lebih menghargai, lebih mau mendengarkan orang lain saat ngomong, nggak nyela. Walaupun anak kecil. Iya sama. Mereka nggak ada maksudnya nggak ada iya diskriminasi. Mereka biarpun ngomong sama orang yang lebih tua, orang yang muda ke tua itu sama, yang tua ke muda juga menghargai gitu. Jadi iya. jadi ngobrolnya nggak ada kayak mungkin di Indonesia kan suka lu umur lu berapa sih, anak kecil tahu apa gitu. Di sini enggak gitu. Mereka mendengarkan yang baik yang kecil ke yang tua ke kecil, mereka saling mendengarkan. Dan juga kalau ngomong mereka tuh nggak nyelak gitu. Iya benar. Iya, mereka nggak nyelak pembicaraan gitu. Mereka dengerin dulu, menghargai orang saat ngomong gitu. Nah juga disiplinnya juga di sini tinggi gitu kan. Iya kan, ramah. Kalau saya bilang sih ramah di sini. Ramah orangnya, meskipun kita nggak kenal, kita juga they say hi, nanya apa kabar, gitu. Tapi meskipun kita nggak kenal siapa kita gitu, terus macam-macam ya. Kalau misalnya kita jalan di mall atau masuk ke kantor atau kemana, mereka selalu bukain pintu buat yang ini gitu lah. Iya, buat yang di belakang. Buat di sini ya lebih apa ya? Lebih menghargai manusia gitu, hidup orangnya. Terus ini kayaknya pertanyaan terakhir ya Mas. Bagaimana planningnya, maksudnya setelah kerja di sini, atau mau usaha di Indo gimana, atau di Indonesia udah punya rumah atau gimana? Planning kedepannya apa ya? Kalau planning kedepannya nanti mungkin kalau udah cukup kalian nabung. Udah nyambung. Sekarang kan baru udah punya rumah ya di Indonesia ya, udah ada rumah. Iya. Mungkin nyari duit aja dulu buat usaha ya, buat usaha. Cukup lah buat anak-anak ke depan ya. Buat sekolahnya, buat usaha nanti kita di sana gitu ya, nabung lah. Mungkin nabung buka usaha di Indo, tapi kayaknya lebih enak di Indo buka usaha ya. Iya. Lebih gampang perizinannya, nggak pakai izin apa. Kalau di sini ribet ya. Mesti izin mahal juga. Lebih buka usaha. Rumah juga harus bayar, kehidupan juga lumayan. Ya, gitu tapi iya nabung. Mendingan nabung di sini. Kalau saya planningnya gitu mungkin. Udah kayaknya cukup ya Mas ya. Kita ngobrol, udah lama juga kita ngobrol ini. Tapi jika kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan komen di bawah. Mungkin aku kalau ada kesempatan bisa aku jawab, mungkin tak tanyain ke Mas Angga. Mas ini ada yang tanya, dia juga kadang tuh cek YouTube juga, mungkin dia juga balesin langsung. Tinggal kan komennya, kasih pertanyaan. Dan mungkin cukup dari kita berdua. Terima kasih udah nonton videoku sampai sekarang. Jangan lupa like-nya juga. Terus jika kalian belum subscribe, nyalain gambar loncengnya jika kalian belum nyalain gambar loncengnya. Karena untuk ke depan aku pokoknya itu mau sharing tentang info atau apa ya, pengalaman yang sangat bermanfaat, maksudnya untuk kehidupan, untuk bagaimana supaya kalian yang di Indonesia tahu bagaimana dengan kehidupanku, kedua teman-teman yang ada di Amerika. Dan cukup sampai segitu. Saya Andri dan saya Angga. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Manyos, apa manyos? Begini jempol mulu tadi tak.